Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Pada pertemuan di video pembelajaran kali ini, kita akan memasuki pada bab kelima, yaitu peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Hal ini menandakan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan berdirinya sebuah dinasti baru, yaitu Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah merupakan pendiri dari dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun. Sistem pergantian kepemimpinan pada masa Daulah Bani Umayyah dilakukan secara turun-temurun. Khalifah-khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Terdapat 14 orang khalifah yang bergantian memimpin dan berlangsung selama 90 tahun. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam pada usia 23 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Muawiyah sebagai penulis, pendamping wahyu beliau. Dia diangkat menjadi gubernur Syria selama 20 tahun. Dan Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus. Muawiyah wafat pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Khalifah yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah atas penunjukan oleh orang tuanya sendiri, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Dan Yazid bin Muawiyah wafat pada usia 38 tahun. Khalifah yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid sering dikenal dengan sebutan Muawiyah II. Dia merupakan cucu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa pemerintahan Muawiyah bin Yazid hanya berlangsung selama 6 bulan. Kemudian ia mengundurkan diri karena sakit dan wafat pada usia 23 tahun. Khalifah yang keempat adalah Marwan bin Al-Hakam. Dia merupakan sosok yang bijaksana, pandai berbicara, pemberani dan berpikiran tajam. Ia juga pandai membaca Al-Quran. Marwan bin Al-Hakam menjabat sebagai khalifah hanya sebentar. Dia wafat pada usia 63 tahun. Khalifah yang kelima adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia berhasil menyatukan kembali dunia Islam, berhasil menyatukan seluruh wilayah kekuasaan Islam untuk taat pada pemerintahannya. Abdul Malik bin Marwan mendapat sebutan pendiri yang kedua. Dia menjadi khalifah selama 21 tahun 8 bulan dan wafat pada usia 60 tahun. Khalifah yang keenam adalah Walid bin Abdul Malik.
Walid lahir pada tahun 50 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi menggantikan ayahnya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun saja. Dia berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju benua Eropa. Dan dia membangun Masjid Umawi atau Masjid Umayyah di Damaskus. Khalid bin Abdul Malik wafat pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Khalifah yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dia lahir pada tahun 54 Hijriah atau tahun 674 Masehi. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Sulaiman bin Abdul Malik dilantik menjadi khalifah setelah Walid bin Abdul Malik wafat. Dia memiliki watak yang kurang bijaksana dan suka mengumpulkan harta, sehingga dia dicopot dari jabatannya sebagai gubernur pada saat naik tahta. Sulaiman bin Abdul Malik wafat pada usia 44 tahun. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik wafat, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia sosok khalifah yang takwa dan bersih, dan dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan sederhana. Umar bin Abdul Aziz mengurangi pemungutan pajak dan menganggap semua penduduk setara. Dia wafat pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah yang ke-9. Sejak kecil, Yazid bin Abdul Malik hidup dalam kemewahan sehingga kurang menghargai arti sebuah perjuangan dan makna kekuasaan. Ketidakcakapannya dalam memimpin membuat daulah Bani Umayyah mulai goyah. Pada masa pemerintahannya banyak muncul propaganda bagi keturunan Bani Abbas. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun. Dia wafat pada tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi. Khalifah yang ke-10 adalah Hisam bin Abdul Malik. Dia termasuk khalifah yang terbaik karena dia dinobatkan sebagai khalifah sejak usia 35 tahun. Masa pemerintahannya agak berlangsung lama, yaitu selama 19 tahun 9 bulan. Hisam bin Abdul Malik wafat dalam usia 55 tahun. Dia dikenal sebagai khalifah yang cakap, jujur, dan ahli dalam strategi militer. Kemudian, setelah beliau wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Walid bin Yazid sebagai khalifah yang ke-11. Walid dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Dia memiliki kepribadian yang kurang baik, sehingga pada saat menjadi khalifah daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran. Akan tetapi dia berhasil membuat kebijakan menjadikan jumlah bantuan sosial untuk perawatan orang-orang buta dan lansia lanjut usia. Jumlah bantuannya berlipat ganda. Dia wafat dalam usia 40 tahun. Selanjutnya, kekhalifahan dilanjutkan oleh Yazid bin Walid. Masa pemerintahannya singkat, yaitu sekitar beberapa bulan saja.
dia banyak mengalami kesulitan saat menjadi khalifah. Sebelum wafat, dia berwasiat kepada saudaranya yang bernama Ibrahim untuk menjadi khalifah sepeninggalnya. Kekhalifahan berikutnya dilanjutkan oleh Ibrahim bin Walid setelah mendapatkan wasiat dari saudaranya yaitu Yazid bin Walid. Dia naik tahta dalam situasi bergejolak penuh ketakutan. Masa pemerintahannya hanya berlangsung beberapa saat. Setelah Ibrahim bin Walid wafat, pemerintahan dan kekhalifahan dilanjutkan oleh khalifah yang keempat yaitu Marwan bin Muhammad. Dia dibaiat menjadi khalifah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Dia berhasil menyusun kembali kekuatan Islam. Marwan bin Muhammad tidak mampu membendung gerakan Bani Abbasiyah dan pendukungnya untuk menggulingkannya. Dia wafat pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 750 Masehi. Setelah Marwan bin Muhammad wafat inilah maka berakhir pula kedaulatan Bani Umayyah dan berdiri kedaulatan baru yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Pada bidang pemerintahan didirikan sebuah departemen yang dinamakan Diwan Ar-Rasail atau Diwanur Rasail. Departemen ini adalah memiliki tanggung jawab mengatur urusan yang berkaitan dengan surat-surat kenegaraan. Kemudian ada lagi yang dinamakan Diwanul Khatam, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pencatatan, melakukan registrasi dan membuat salinan atas semua yang dibutuhkan khalifah. Kemudian ada sebuah departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan negara yang dinamakan Diwanul Kharaj. Kemudian pada bidang pemerintahan juga didirikan sebuah departemen yang bertanggung jawab mengirim berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dari daerah ke pusat yang dinamakan Diwanul Bari. Kemudian dalam bidang pertahanan didirikanlah sebuah departemen pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan militer yang dinamakan Diwanul Jundi. Ada beberapa lembaga yang didirikan yang berkaitan dengan aspek hukum atau bidang hukum. Pertama yaitu lembaga peradilan yang dinamakan Al-Qadha. Pemimpinnya disebut dengan Qadhi. Kemudian ada juga lembaga yang mengurus tindak kejahatan atau kriminal yang dinamakan Al-Hisbah. Ada juga lembaga yang kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Qadha dan Al-Hisbah. Lembaga ini tugasnya adalah memeriksa atau mempertimbangkan kembali keputusan hakim yang ditetapkan oleh Qadhi yang dinamakan Al-Mazalim. Pada dinasti Bani Umayyah, dalam bidang sosial telah berhasil membuka hubungan antar bangsa Arab. Bangsa-bangsa yang telah dikuasai yaitu Mesir, Persia, dan Eropa. Di masa dinasti Bani Umayyah ini banyak melahirkan ide-ide baru khususnya pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang ekonomi, pada dinasti ini telah membuka jalur perdagangan dengan membangun pelabuhan, kemudian mencetak mata uang khusus
mengumpulkan pajak, dan memberi gaji tetap bagi para pegawai dan pejabat sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang keagamaan, di masa dinasti Bani Umayyah telah dibangun sebuah masjid agung yang disebut dengan Masjid Damaskus. Di masa inilah juga dibangun sebuah kota bernuansa Islami yang disebut dengan kota Kairouan. Imam madhab pada masa dinasti ini adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Dalam bidang hadis adalah Umar bin Abdul Aziz, dan ahli tasawuf yang hidup pada masa dinasti ini adalah Imam Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang tafsir Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid. Dalam bidang pendidikan, Khalid merupakan tokoh muslim yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Abdullah bin Abbas dan Atha bin Rabah merupakan tokoh muslim di bidang fikih. Kemudian Zaid bin Salim merupakan tokoh muslim yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menulis wahyu. Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mas'ud merupakan tokoh muslim di bidang hadis. Al-Akhtal, Jarir, Al-Farasdak, Jamil, Umar bin Abu Rabi'ah merupakan tokoh muslim di bidang syair. Kemudian, apa saja hal-hal yang perlu kita teladani, terutama teladan-teladan yang bernilai islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus ini. Pertama adalah bersemangat dalam belajar, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, menambah rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari sikap diskriminasi terhadap siapapun. 4. Menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban yang diberikan. Baiklah anak-anak, sampai di sini saja video pembelajaran kali ini dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di bab kelima ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar. Jaga akhlakul karimah agar menjadi siswa-siswi mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.